Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Kita akan belajar bersama riset method, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang quantitative research approach yang pada khususnya adalah survei. Kita akan membahas ini dan belajar bersama, dan mungkin yang pertama kita akan membahas tentang apakah itu survei. Survey is a quantitative research procedures administered to certain sample to the whole population of research to describe the attitude, opinion, behavior, or characteristic of the population. Jadi definisinya seperti itu. Survei adalah research procedure kuantitatif yang dilakukan untuk certain sample dari sebuah populasi untuk mendeskripsikan bagaimana sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik dari populasi tersebut. The reason of survey research, biasanya orang itu ada alasannya untuk melaksanakan riset itu. Alasan yang pertama untuk survei itu adalah to recognize certain behavior for solution, untuk mencari, mengidentifikasi perilaku tertentu untuk mendapatkan solusi. Misalnya untuk memahami tren atau karakteristik, kemudian dari itu kita bisa mengajukan solusinya. Permasalahan COVID misalnya, kita bisa bagaimana melihat sikap dan perilaku orang Indonesia, kita survei, dari situ maka kita mendapatkan hasil, dari hasil survei itu maka kita bisa memberikan solusi bagaimana treatment untuk masyarakat agar berlaku baik terhadap COVID pandemi. Yang kedua alasannya adalah to trigger discussion, to uncover a trigger for discussion, untuk menemukan pemicu untuk diskusi sesuatu. Kalau orang mau memusyawarahkan sesuatu, mungkin kita perlu trigger pemicunya. Pemicunya seperti apa? Misalnya kalau kita ingin melihat bagaimana respon pemerintah masyarakat terhadap peraturan pemerintah, maka dari situ akan datanya, dan data itu maka akan diskusi untuk mendiskusikan tentang policy dari pemerintah itu. Kemudian yang ketiga alasan selanjutnya adalah to construct strategies for sustainable enhancement atau sustainable development. Nah, kalau survei itu biasanya digunakan untuk mencari, dengan hasil survei kita bisa mencari strategi, dan dari strategi itu bisa digunakan untuk membangun kemajuan yang berkelanjutan. Selanjutnya, next we'll talk about the characteristic of survey research. Ciri-ciri survey research atau ciri-ciri survei, yang pertama itu making a sampling, pasti membuat sampling, menentukan sampel dari suatu populasi. Karena populasinya banyak biasanya, maka kita perlukan sampel, maka dalam survei itu pada membuat sampling. Yang kedua, gather information using questionnaire or interview. Biasanya dalam survei ada dua metode untuk mengumpulkan data, yang paling umum yaitu questionnaire dan interview. Nah, karena menggunakan ada questionnaire interview, tentu peneliti harus mengkonstruk, membuat tool for data gathering, atau membuat questionnaire atau mengkonstruk panduan wawancara. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir itu biasanya survei itu akan memerlukan respon yang banyak. Jadi kalau survei kok cuma sedikit itu biasanya jadi tidak valid. Maka respon yang banyak itu perlu dari survei itu. Ciri-cirinya saya kira keempat itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi survei. Berdasarkan waktu pengumpulan data, survei itu dibagi dua. Yang pertama adalah longitudinal, yang kedua itu adalah cross-sectional. Longitudinal adalah survei yang dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, ini ada tiga macam. Yang pertama adalah trend studies atau studi trend. Nah, kalau kita ingin melihat tren pemilih misalnya dalam populasi dalam masa pemilu, maka kita bisa mensurvei bagaimana tren pemilih itu, mana trennya memilih yang mana. Kalau ada pasangan 01, 02, maka kecenderungan trennya kemana, itu bisa dilihat. Nah, itu dalam waktu yang agak lama periodenya, maka itu disebut dengan penelitian tren.
Selanjutnya yang longitudinal itu ada kedua adalah cohort study. Cohort study itu mempelajari dalam waktu yang lama pada a group of subpopulation, jadi grup tertentu. Kita bisa ambil contoh misalnya kita ingin meneliti anak yang berusia 17 tahun. Bagaimana perilaku, bagaimana karakteristiknya seperti itu. Nah, kemudian dilakukan pada tahun 2005 katakanlah, kita akan meneliti anak yang berumur 17 tahun. Nah, kemudian pada 2010, 5 tahun ke depan, 5 tahun selanjutnya diteliti lagi anak-anak yang berumur 17 tahun. Tentu yang berumur 17 pada tahun 2020 sudah bukan anak yang itu lagi, tetapi anak yang lain. Nah, itu namanya cohort. Jadi subgroup. Grup yang diteliti itu berbeda-beda, tetapi mempunyai certain karakteristik yang sama. Nah, itu bisa dilanjutkan yang 2015, 2020, dan selanjutnya. Nah, nanti akan tergambar bagaimana kondisi perilaku anak yang berumur 17 tahun dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah panel. Kalau panel itu, kalau tadi subgroup itu adalah kelompok, kalau panel itu orang yang sama. Jadi bagaimana mengetahui perkembangan perilaku, attitude, sikap seorang yang sama dalam waktu yang lama. Itu namanya panel studies. Jadi kalau kita ingin melihat karakteristik seseorang, si A, maka tahun ini diteliti, kemudian ketika umur 17 tahun diteliti lagi, kemudian umur 25 tahun diteliti lagi, sampai ke umur 40. Kalau ingin melihat bagaimana, katakanlah kita ingin melihat perkembangan karirnya dari awal sampai akhir, nah itu namanya panel study, orang yang sama dalam waktu yang lama. Selanjutnya ciri klasifikasi survei yang kedua adalah cross sectional. Nah, kalau cross sectional ini penelitian dilakukan dalam waktu yang sama dan tidak lama, just at a point in time. Nah, biasanya ini penelitian tentang sikap, attitude gitu. Penelitian yang lainnya adalah penelitian yang membandingkan antara kelompok satu dan kelompok lain. Penelitian yang ingin meneliti tentang bagaimana community need, penelitian tentang bagaimana national assessment atau penilaian nasional. Kalau di Indonesia sudah dihapus, misalnya national exam gitu. Itu berarti penelitian nasional. Nah, itu bisa juga disurvey. Atau penelitian yang ingin mengevaluasi program. Di Indonesia mungkin sekarang ada program dari pemerintah tentang kartu sehat. Nah, itu bisa dilihat bagaimana respon dan sebagainya perilaku manusia dengan kartu sehat itu. Nah, itu penelitian survei yang digunakan untuk evaluasi program. Kita yang selanjutnya kita bahas bagaimana langkah-langkah melakukan survei. Tentu langkah-langkah untuk melakukan survei yang pertama, choosing a survey as the research design. Kita harus yakin bahwa research design adalah desain yang paling pas untuk penelitian kita. Itu yang pertama. Kalau kita memilih desain, kita harus tahu paham desainnya seperti apa, surveinya, karakteristik penelitian kita seperti apa, dan kita harus pasti bahwa riset survei desain adalah yang paling tepat. Begitu kita sudah tepat, maka kita bisa melakukan yang selanjutnya, yaitu dengan identifying research problem, research question, or hypothesis. Maka buatlah riset problemnya seperti apa, di-confine, kemudian riset questionnya bisa diajukan, atau pakai riset question, atau pakai hypothesis. Setelah itu, sudah jelas hipotesanya atau riset questionnya, maka kita putuskan populasinya, samplingnya, dan sampelnya. Populasinya siapa? Nah, dari populasi kita menentukan samplingnya. Kalau untuk survei itu yang paling bagus adalah random sampling. Nah, dari random sampling itu kira-kira kita ambil berapa jumlah sampelnya. Nah, untuk menambahkan jumlah sampel inilah kita bisa membuat kalkulasi. Secara umum ada yang mengatakan 10% dari populasi. Tapi ada banyak teori yang bisa kita ikuti, tidak hanya teori itu. Setelah kita menentukan sampling, maka selanjutnya kita menentukan type of survey and data collection procedure. Kita mau pilih data survei yang apa? Survei yang longitudinal atau yang cross sectional. Nah, itu kita tentukan, kemudian bagaimana pengumpulan datanya kita tentukan juga. Setelah itu, kemudian kita mengkonstruk research instrument, alat untuk mengumpulkan datanya kita buat. Nah, kita validasi dan sebagainya.
Setelah itu kita administering the instrument, kita sebarkan instrumen itu untuk mendapatkan data. Setelah mendapat data, maka langkah dalam survei selanjutnya adalah analyzing the data, menganalisa data. Nah, setelah menganalisa data, tentu yang terakhir kita melaporkan data kita. Nah, saya kira itu secara singkat bagaimanakah overview tentang survei yang merupakan penelitian, salah satu bagian dari pendekatan penelitian kuantitatif. Saya kira demikian yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.